Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Makasih, Bu. Oke, sebelumnya ini dengan siapa? Saya Dini, Bu, yang sudah menghubungi via WA kemarin. Oh alah Dini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Bu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal pada diri saya, sehingga saya memutuskan untuk menghubungi Ibu. Oke, sebelumnya Ibu dengar-dengar Dini baru saja juara lomba menggambar tingkat provinsi ya? Ya, alhamdulillah, Bu. Wah, selamat ya. Ibu bangga sama kamu. Tingkatkan lagi ya. Iya, siap, Bu. Mungkin hari ini waktu yang tepat untuk saya konsul sama Ibu. Karena akhir-akhir ini saya merasa sangat galau, Bu. Iya, Din. Tapi sebelumnya, apakah kamu sudah tahu apa itu konseling? Belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Konseling individu merupakan layanan bimbingan konseling yang membantu siswa untuk mengentaskan masalah pribadinya. Nah, di sini nanti tetap kamu yang akan mengambil keputusan sendiri. Oh ya, sebelumnya Ibu mau tanya, tujuan kamu ikut konseling ini nanti apa? Untuk tujuannya, saya ingin keluar dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau meminta kesepakatan waktu. Bagaimana kalau konseling ini nanti kita lakukan kurang lebih 30-45 menit. Apakah kamu setuju? Baik, Bu, saya setuju. Sebelumnya, saya minta kepada Ibu untuk merahasiakan masalah yang nanti akan saya ceritakan kepada Ibu. Jangan sampai orang lain mengetahuinya ya, Bu. Baiklah, Ibu akan merahasiakan masalah kamu. Hanya Ibu dan kamu yang akan mengetahui. Karena kerahasiaan konseling itu sebagian dari hidup konselor juga. Semua sudah diatur dalam kode etik konseling. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, sekarang kamu ceritakan apa yang membuat kamu galau saat ini. Saat ini saya sedang merasa bingung, Bu. Loh, bingung kenapa? Jadi gini, Bu. Kan saya sudah kelas 12. Bentar lagi juga mau lulus. Rencana saya, kalau sudah lulus, saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, Bu. Oh begitu, lalu? Jadi sejak SMP memang saya sudah punya cita-cita nanti kalau lulus SMA saya mau ambil S1 Teknik Sipil, Bu. Tapi harapan saya ini bertentangan dengan apa yang diinginkan orang tua saya. Oh, tampaknya ada perbedaan prinsip tentang menentukan masa depanmu ya. Nah, sebenarnya apa yang membedakan harapan kamu dan harapan orang tuamu? Kalau harapan saya kan ingin sekali jadi lulusan S1 Teknik Sipil. Sedangkan orang tua saya menginginkan hanya boleh kuliah D3 saja, Bu. Karena waktunya yang relatif lebih singkat dan biayanya relatif lebih ringan. Sehingga saya nanti cepat kerja membantu biaya adik-adik sekolah, Bu. Baik, apakah ada kesulitan keuangan di keluargamu juga sehingga membuat orang tuamu menginginkan kamu untuk kuliah ambil D3? Mungkin iya juga sih, Bu. Kalau orang tua tidak pernah membicarakan ekonomi dan keuangan pada saya. Tapi saya juga mengetahui pekerjaan ayah saya hanya sebagai sopir, Bu. Baiklah, mari kita lihat masalahmu lebih mendetail. Kalau boleh tahu, Ibu mau tanya, hobi kamu itu apa? Hobi saya menyanyi dan menggambar, Bu. Oke, istilahnya sudah sesuai dengan bakat kamu ya. Selanjutnya, kira-kira jika kamu lulus dan kamu ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, universitas mana yang akan menjadi alternatif pilihan kamu? Kalau universitas yang saya pilih nantinya tentunya pertama pilih yang negeri lah, Bu. Saya mau masuk ke Universitas 11 Maret, tetapi kalau misalkan nantinya tidak diterima di situ, saya akan mencoba mencari universitas swasta yang lain, tentunya dengan memperhatikan kualitas dari universitas swasta tersebut. Oke, nah bagaimana dengan harapan orang tua kamu saat ini? Kalau orang tua saya, pengennya saya cepat-cepat lulus kuliah, Bu, sehingga mereka menyarankan untuk masuk D3 saja.
Karena saya punya banyak adik yang masih kecil-kecil. Mereka juga butuh sekolah dan orang tua mengharapkan saya bisa membantu dalam hal biaya di. Nah, oke, dari pembicaraan kita tadi, sekarang perbedaan harapanmu dengan orang tua kamu mulai tampak jelas ya. Iya Bu, itu yang sedang saya rasakan. Saya merasa bingung, saya merasa cemas. Kalau begitu, Ibu akan kasih skala penilaian, yaitu antara 1 sampai 10. Di mana 1 adalah kebingungan kamu karena perbedaan pilihan dengan orang tua, dan nilai 10 perasaan bebas dari kebingungan kamu, sudah mampu memutuskan pilihan karir. Kira-kira kamu di skala berapa? Ada di skala keempat Bu. Oke, berarti kamu berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu kamu. Nah, sekarang udah memasuki tahun ketiga di SMA. Apa yang membuat kamu tetap bertahan dengan keputusan orang tua kamu, sedangkan kamu dalam keadaan bingung seperti sekarang ini? Kalau dari diri sendiri, sangatlah ingin Bu yang namanya membahagiakan orang tua, mengikuti semua nasihat dan perintahnya. Jadi saya berusaha mengikuti harapan orang tua. Karena saya juga anak pertama Bu. Tapi untuk masalah ini, keinginan mereka sangat bertentangan Bu dengan cita-cita saya yang sudah saya bangun sejak SMP. Baiklah, kita lihat satu persatu keuntungan dari keinginan pilihan orang tua kamu dan pilihan kamu. Iya Bu. Sekarang coba kira-kira apa yang menjadi keuntungan jika kamu kuliah di S1 jurusan teknik sipil. Keuntungan jika saya kuliah S1 teknik sipil, nantinya saya akan mendapatkan gelar sarjana teknik Bu. Itu sesuai dengan apa yang saya cita-citakan dari SMP. Selain itu, nanti kan kalau misalkan saya lulus menjadi seseorang sarjana, prospek kerja tentunya lebih besar daripada hanya lulus D3. Bagaimana dengan keuntungan kuliah D3? Kalau keuntungan kuliah D3, waktunya lebih singkat Bu. Selain itu, biaya juga lebih ringan Bu. Cocok sekali dengan apa yang diharapkan orang tua saya. Nah, kita sudah melihat keuntungan jika kamu harus kuliah S1 dan D3. Nah, sekarang kita lihat kerugiannya. Apa kerugian yang akan kamu dapatkan jika kuliah S1 dan D3? Kerugian jika nanti saya mengambil S1 teknik sipil, kuliahnya lebih lama Bu, sekitar 4 tahun. Itu saja kalau memang saya lancar kuliahnya. Selain itu, dengan waktu kuliah yang lebih lama, tentu membutuhkan biaya yang lebih besar daripada kuliah D3. Seperti itu Bu, dan tidak sesuai dengan harapan orang tua saya. Kalau kerugian ambil jenjang D3, apa menurut kamu? Menurut saya, kalau D3 teknik sipil itu nggak sesuai kan sama apa yang saya harapkan dari SMP. Saya masih bingung Bu dalam menentukan. Oke, untuk langkah selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kamu lagi. Mungkinkah kalau kamu kuliah D3? Kalau kuliah D3 dari diri sendiri bisa Bu. Saya insya Allah mampu, tapi saya nggak ingin Bu, saya nggak dari hati Bu. Jadi takutnya nanti kalau saat perjalanan kuliah saya akan mengalami masalah Bu. Masalah bagaimana? Nanti saya bisa malas-malasan Bu, terus nggak belajar. Kalau begitu, Ibu tidak setuju dengan pendapat kamu Dini. Nggak boleh bermalas-malasan seperti itu. Iya Bu, pikiran saya menjadi kacau. Sebelum Ibu memberikan usul, Ibu mau tanya dulu. Kalau kamu mantap kuliah S1, bagaimana dengan biaya studimu nanti? Di sana orang tuamu kan juga kesulitan biaya. Iya Bu, pasti ada kendala ekonomi dalam kuliah saya. Tetapi insya Allah saya nanti akan berusaha mencari pekerjaan sampingan Bu di sela-sela waktu istirahat kuliah saya. Kebetulan saya ada keahlian di bidang menggambar Bu. Semoga saja keahlian itu bisa saya gunakan untuk mencari pekerjaan sampingan saat kuliah. Mencari beasiswa juga maksud kamu? Iya Bu, sama mencari beasiswa juga dengan jalur program bibit unggul.
Apakah nantinya kamu tidak kesulitan membagi waktu kamu antara kuliah dengan bekerja? Saya rasa saya mampu, Bu, karena jenis pekerjaan sampingan yang akan saya lakukan bisa dikerjakan di rumah. Yang kamu katakan ini karena kamu semangat atau hanya untuk mencari jalan keluar saja? Justru itu semangat saya, bukan hanya mencari jalan keluar sesaat. Oke, itu mendukung semangat kamu. Yakin kamu bisa dan jangan menyerah. Iya, Bu, terima kasih. Nah, untuk beasiswa yang kamu cari, biasanya akan ada peraturan khusus dari pihak perguruan tinggi. Maksudnya, kamu juga akan dituntut untuk mendapatkan nilai yang mereka tentukan. Apakah kamu siap? Saya rasa untuk memenuhi tuntunan prestasi dan juga nilai di perguruan tinggi, insya Allah saya akan berusaha memenuhi. Oke, dengan kemampuan kamu sekarang ini, Ibu juga tidak ragu. Untuk perguruan tinggi, Ibu nanti mengusulkan kamu masuk program mahasiswa unggulan saja. Nah, daftar melalui sekolah, kamu lengkapi persyaratannya, nanti Ibu akan bantu untuk merekomendasikannya. Baik, Bu, nanti saya akan melengkapi persyaratannya. Baiklah, sekarang begini, kamu coba berbicara dengan kedua orang tua kamu. Baik, Bu. Bagaimana kamu melakukannya? Biasanya setelah makan malam mereka istirahat begitu, Bu, sambil menonton TV. Mungkin itu waktu yang tepat bagi saya untuk menyampaikan apa yang saya inginkan. Bagus sekali. Nanti pada waktu malam hari saat keluarga sedang santai, kamu bisa bicara dengan orang tua kamu. Saya yakin jika kamu mau belajar terbuka dengan orang tua kamu, mereka pasti akan memahami kamu. Oke, Bu. Oke, sepertinya kamu sudah matang dengan rencana-rencana kamu ya. Sekarang Ibu memberikan kamu skala lagi. Skala penilaian antara 1 sampai dengan 10. Kamu berada di level mana sekarang? Kalau sekarang saya di level 8, Bu. Sekarang pikiran saya sudah mulai terbuka, Bu. Bagus sekali, setidaknya sudah ada peningkatan. Sekarang Ibu meminta kamu untuk menyimpulkan hasil dari konseling hari ini. Baik, Bu. Yang pertama, saya akan tetap dengan pilihan saya, yaitu mengambil S1 jurusan teknik sipil. Dan untuk masalah biaya, nantinya saya akan mencari beasiswa dan kerja sampingan. Lalu saya juga akan mencoba membicarakan ini kepada kedua orang tua saya di sela-sela waktu istirahat. Baik Dini, semoga berhasil ya. Baiklah, karena waktunya sudah mendekati selesai, kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Baik, Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau membantu saya keluar dari masalah ini. Iya Dini, sama-sama. Sekarang kamu bisa kembali ke ruang kelas kamu. Kalau begitu saya pamit ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.